Perkataanku terbatas, tapi aku tahu ada roh-Mu yang tidak terbatas bekerja, mengalir bersama dan di dalam kami pagi ini. Dan kami mau katakan Engkau cukup buat kami. Sebabnya bekerjalah di tengah-tengah kami saat ini. Waktu firman-Mu ditaburkan, berikan kami roh hikmat, roh wahyu untuk menangkap hati-Mu Tuhan. Supaya kami tahu apa yang harus kami lakukan ke depan. Di tengah-tengah dunia yang semakin menuju kepada kehancuran kata firman-Mu. Tapi kami semua orang-orang yang dipilih, orang-orang yang ditebus, kami akan melihat terus pemulihan terjadi dalam hidup kami. Sebab Engkau bersama dan di dalam kami ya Tuhan. Terima kasih. Bicaralah buat kami. Bicaralah buat kami. Ambil alih pemberitaan firman-Mu hari ini Roh Kudus. Supaya semua baik apa yang hamba-Mu taburkan, baik apa yang umat-Mu dapatkan, semua dalam pengurapan-Mu. Dan kami percaya Tuhan saat ini waktu firman-Mu ditaburkan, terjadi kesembuhan, terjadi pemulihan, terjadi terobosan dalam nama Yesus. Sebab firman-Mu itu adalah Engkau sendiri. Firman-Mu adalah Engkau sendiri. Terima kasih Tuhan, bagimu pujian, hormat kemuliaan, kekal selamanya. Saudara yang diberkati dan dipulihkan Tuhan katakan sama-sama. Amin. Kita berikan tepuk tangan buat Allah kita. Buat tim praise and worship kita juga. Thank you. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Coba lihat wajah kiri kanannya katakan kamu luar biasa. Bapak Ibu kita udah sampai di bulan November. Jadi kita bulan depan akan merayakan Natal di tempat ini. Tanggal 15 Desember Saudara ya. Tanggal berapa Bapak Ibu Saudara? 15 Desember jam 4 sore. Jadi saudara tolong schedule saudara yang keluar negeri, yang kemana itu ya, yang mau healing. Kita healing dulu lah di Natal kita, Natal keluarga kita di MCC Slipi. Tanggal berapa? Jam 4 sore Bapak Ibu Saudara. Coba colek, tanggal 15 hari Minggu jam 4 sore. Oke ya. Iya, jadi sebulan lagi, tepat sebulan lagi kita akan merayakan. Jadi kita bersyukur, nanti kita sama-sama kita mengucap syukur kita bisa melewati tahun 2024 dan memasuki tahun 2025 dalam berkat dan anugerah Tuhan. Amin. Baik, hari ini Bapak Ibu Saudara saya akan menyampaikan, saya masih tetap percaya bahwa ke depan hari-hari tidak akan lebih baik. Apa yang kita lihat hari ini mungkin ada yang lebih baik, tapi percayalah Alkitab yang memberitahu kepada kita bahwa dunia ini dengan segala keinginannya sedang menuju kepada kebinasaan. Coba bilang sama-sama kebinasaan. Makanya begini, kita jangan sampai ada dalam kerajaan dunia ini. Jangan sampai hati kita melekat kepada dunia ini. Karena semua apa yang ada di dunia ini, dia sedang menuju kepada kebinasaan, kepada akhir. Tetapi Alkitab berkata gini, tetapi orang-orang yang melakukan kehendak Allah akan hidup selama-lamanya. Makanya yang perlu kita hidupi bukanlah sistem dunia ini, tapi sistem kerajaan Allah, melakukan kehendak Tuhan. Itu sebabnya hari ini saya ingin memberikan sebuah tema tidak tergoncangkan. Coba sama-sama katakan tidak tergoncangkan. Siapa di antara saudara yang suka dengan goncangan? Gak ada di antara kita ya. Coba lihat wajah kiri kanan saudara, apakah dia suka goncangan? Bahkan kalau kita lagi tidur digoncang-goncang aja kita gak suka ya kan? Apalagi hidup yang digoncangkan. Tapi percayalah Bapak Ibu Saudara, goncangan pasti akan terjadi. Kita akan melihat banyak goncangan. Bahkan Alkitab berkata bahwa semua yang ada di kolong langit ini akan digoncangkan. Coba sekarang kita baca firman Tuhan yang terdapat dalam Ibrani 12 ayat 26 sampai 29. Ayat 4 ayat saja yang akan menjadi pembahasan kita pagi ini. Kita baca bersama-sama 2-3. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi. Tetapi sekarang ia memberikan apa Bapak Ibu Saudara? Janji. Apa janji Tuhan? Satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Terus ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. 28. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Kalau saudara baca ayat ini, yang pasti bahwa gini, bahwa Tuhan punya janji. Katakan sama-sama Tuhan punya janji.
Dan ini prinsipnya, kalau Tuhan berjanji pasti. Saudara coba saudara ucapkan dengan suara yang lantang dulu nih. Kalau Tuhan berjanji pasti. Nah, apa janji Tuhan yang kita baca? Janji Tuhan bahwa Dia akan menggoncang segala sesuatu, yaitu bumi dan langit, supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Berarti dengan kata lain bahwa begini, saudara kita mau berdoa, Tuhan halaukan goncangan itu nggak mungkin. Sebab Tuhan nggak mungkin berlawanan dengan firman-Nya. Tuhan nggak mungkin tidak melakukan apa yang diucapkan. Dan janji ini jelas, ini janji Tuhan. Dan janji ini merujuk kepada menjelang kedatangan Tuhan. Di zaman-zaman kita ini akan digenapi bahwa Tuhan akan menggoncangkan langit, bahkan bumi dan langit akan digoncangkan. Makanya kalau saudara melihat hari ini banyak goncangan-goncangan terjadi, jangan kaget. Karena memang kita sedang ada di era di mana penggenapan firman Tuhan dari perjanjian lama bahkan di perjanjian baru. Di era kita inilah Tuhan akan genapi semuanya. Katakan amin saudara. Dan ada salah satu janji Tuhan yang pasti akan digenapi adalah goncangan ekonomi yang kita lihat, goncangan keamanan, semua di semua area dan segi kehidupan sedang digoncang hari ini. Ada rumah tangga yang tergoncang, itu juga bagian dari janji Tuhan. Semua sedang digoncang. Tujuannya supaya begini, supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Kalau saudara punya pohon, biasanya kalau ada angin, datang yang kencang, kalau saudara pohon mangga atau pohon apapun, biasanya gini, kalau angin kencang datang, semua yang gampang jatuh pasti akan jatuh, tapi ada buah-buah yang kuat, yang dia masih tetap segar tertanam atau dia tertancap di pohonnya, dia tidak akan pernah gugur. Kenapa? Sebab dia masih kuat. Dan tujuan dari goncangan ini katanya hanya untuk memberitahu kepada kita bahwa gini, ada yang tidak tergoncangkan. Supaya yang tidak tergoncangkan itu kelihatan, oh ini yang tidak tergoncangkan. Nah apa yang tidak tergoncangkan itu menurut Bapak Ibu Saudara? Yang Tuhan hari ini kalau goncang kita semua. Tujuan Tuhan bukan karena Tuhan mau ngerjain kita, bukan karena Tuhan gak sayang kita, bukan karena Tuhan gak mengasihi kita. Tujuan Tuhan memberikan goncangan adalah supaya kita dapat melihat kualitas hidup kita, apa sih yang tidak tergoncang dalam diri kita. Amin saudara. Nah menurut Ibrani, apa sih yang tidak tergoncangkan menurut Ibrani? Menurut Ibrani yang tidak tergoncangkan itu adalah kerajaan Allah. Katakan sama-sama kerajaan Allah. Atau kalau bahasa Inggrisnya kingdom of God. Kingdom itu kan bicara tentang king and dominion. Raja yang berkuasa. Kingdom itu kalau saudara baca di Alkitab, setiap kali saudara ketemu kingdom, sebenarnya itu gini, itu adalah raja yang berkuasa, king and dominion. Nah, apa yang tidak tergoncangkan? Puji Tuhan ternyata begini, waktu Tuhan menjanjikan goncangan, semua pasti Tuhan goncangkan, tapi puji Tuhan Alkitab berkata gini, kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Katakan amin. Coba bilang kira-kira engkau menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Waktu Tuhan izinkan semua digoncang, ternyata begini, Tuhan sudah menyiapkan, Tuhan sudah memberikan kepada kita apa yang tidak tergoncangkan supaya kemudian begini, kita hidup di dalamnya. Waktu semua dunia ini tergoncang, kita akan tetap tidak akan tergoncangkan. Karena Tuhan sudah memberikan kepada kita kerajaan yang tidak tergoncangkan. Di ayat 28 jelas dikatakan, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Pertanyaannya adalah gini, saudara udah menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan enggak? Kalau saudara masih di luar kerajaan yang tidak tergoncangkan itu, gak heran kita gampang khawatir, kita gampang takut, kita gampang panik, kita akan mengalami banyak hal membuat kita jadi bersungut-sungut, kehilangan sukacita, kehilangan damai sejahtera karena kita di luar dari kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan itu. Tapi selama kita ada di dalamnya, hidup di dalamnya, kita tidak akan mengalami goncangan. Kalau saudara pernah membaca di Alkitab, kisah bagaimana Tuhan memelihara orang Israel sebelum Tuhan mengeluarkan bangsa budak ini dari Mesir. Ada sebuah tempat yang namanya Goshen. Goshen itu ada di mana? Goshen itu ada di Mesir. Ada di negara Mesir, desa kecil, tempat yang kecil namanya Goshen. Waktu di seluruh Mesir, di tanah Mesir itu terjadi tulah. Tulah yang pertama sampai tulah yang ke-10. Cuma ada satu tempat yang tidak mengalami kegelapan, air jadi darah, semuanya. Itu di seluruh tanah Mesir mengalami semua itu.
terkecuali yang namanya Goshen. Kenapa? Sebab di sana Tuhan mengadakan perlindungan. Kalau kita kembali menarik kepada kehidupan kita, kalau dunia ini Tuhan berjanji bahwa dia akan menggoncangkan semua. Bukan keluarga kita, mungkin kesehatan kita, ekonomi kita, Tuhan goncangkan semuanya. Supaya Tuhan mau begini, ayo berpindah dari semua sistem dunia ini, dari kerajaan dunia ini. Kita perlu berpindah kepada kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan itu. Tapi sekali lagi, pilihan ada di tangan saudara. Nah pertanyaannya, apakah kerajaan Allah ini? Apakah kerajaan Allah ini? Apakah kerajaan itu sebuah tempat? Kerajaan Allah atau kingdom of God bukanlah tempat. Coba yang sama, bukan tempat. Apa dong itu kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan yang Tuhan sudah berikan kepada kita supaya kita hidup di dalamnya. Tetapi kerajaan Allah itu adalah hidup atau cara hidup yang diperintah atau dikuasai oleh Allah. Kalau saudara mau hidup dalam kerajaan Allah, mengalami hidup yang tidak tergoncangkan, maka yang perlu kita lakukan hari ini adalah kita perlu mengubah cara hidup kita untuk selalu hidup diperintah, dipimpin, dan dikuasai oleh Tuhan. Waktu Tuhan Yesus berdoa, doa Bapa kami. Saudara pasti hafal doa Bapa kami ya. Boleh kita ucapkan dulu beberapa kalimat aja. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Terus, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Saudara, waktu Tuhan Yesus yang Tuhan Yesus doakan tuh kerajaannya datang atau surganya yang datang kepada kita? Kerajaannya. Makanya hari ini bolehkah dibuka dulu dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-9 dan 10. Apakah ada terjemahan bahasa Indonesia masa kini di situ, Bang Cecep Timothy? Kalau saya bisa bacakan Bapak Ibu Saudara, kalau saya bisa bacakan dalam Matius 6, kalau saudara buka dalam kitab saudara, kalau saudara di gadget Android, saya nggak tahu kalau iOS saudara ya, kalau di Android itu biasanya kita kalau download Alkitab, saudara ada yang free, saudara bisa download itu berbagai terjemahan. Nah salah satunya adalah BIMK, Bahasa Indonesia Masa Kini. Nah itu lebih mendekati daripada makna aslinya dalam doa Bapa kami sebenarnya, yang berbicara tentang datanglah kerajaanmu. Kalau saudara membaca dalam BIMK, datanglah kerajaanmu itu, dia ditulis seperti ini Bapak Ibu Saudara. Saya akan bacakan dalam BIMK. Jadi berdoa begini, Bapa kami di sorga, Engkau Allah yang esa, semoga Engkau disembah dan dihormati, Engkaulah Raja kami. Dan kemudian dikatakan ini, semoga Engkau memerintah di bumi dan kehendakmu ditaati seperti di sorga. Selalu kalau saudara nanti baca setiap ada kata kerajaan di situ, dia akan muncul dengan kata ini, Engkau memerintah. Engkau memerintah. Itu sebabnya kita kembali kepada slide saja, saya akan coba membuka dari ayat-ayat yang lain yang sama. Matius 6 ayat 33. Coba kita baca dulu Matius 6 ayat 33 dalam terjemahan barunya dikatakan apa? Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Kalau kita mungkin berkata gini, apa sih kerajaan Allah itu yang seperti apa yang harus saya cari? Kerajaan Allah yang harus saya prioritaskan itu seperti apa? Tapi dalam BIMK ditulis seperti ini. Coba kita baca, jadi apa katanya? Usahakanlah dahulu supaya Allah apa? Memerintah atas hidupmu. Lebih jelas nggak Bapak Ibu Saudara? Jadi kalau kita mau semua ditambahkan kepada kita, semua itu diberikan juga kepada kita, apa yang kita nggak perlu minta katanya, itu kalau kita sudah mendahulukan, kita mengizinkan, kita mengusahakan hidup kita, keluarga kita, diperintah, dipimpin, dituntun, dikuasai oleh Tuhan. Kenapa kita gampang tergoncang oleh semua perubahan-perubahan dunia ini? Karena kita nggak diperintah oleh Tuhan. Sederhana saja Bapak Ibu Saudara. Saya percaya orang-orang yang semakin dikuasai oleh kehendak Tuhan, orang-orang yang semakin diperintah keinginannya, kehidupannya oleh Tuhan, dia tidak akan pernah gampang tergoncangkan. Apapun yang berubah. Waktu kita mungkin kayak bahkan gini, kita kehilangan orang yang paling kita kasih sekalipun, kita nggak akan tergoncangkan. Sebab kita tahu gini, Tuhan memerintah hidup kita. Kalau Tuhan memerintah hidup kita, kita tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan, kita tahu apa yang menjadi kerinduan Tuhan, kita mengerti Tuhan sedang mengerjakan apa dalam kehidupan kita. Di dalam terjemahan yang lain, ayat yang lain,
di dalam Roma 14 ayat 17. Ayat-ayat terkenal yang tentang ada kerajaan-kerajaannya Bapak Ibu Saudara. Kalau saudara tadi nanti bisa tambahkan di dalam Matius 6 ayat 9 dan 10 saudara bisa tambahkan juga. Sebab kita baca bersama-sama, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman. Tetapi soal apa saudara? Soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Kalau gitu apa sih kerajaan Allah? Di terjemahan Indonesia masa kini dijelaskan dengan baik. Sebab kalau Allah memerintah hidup seseorang, apa yang ia boleh makan atau minum tidak lagi penting. Benar gak Bapak Ibu Saudara? Kalau Tuhan sudah menguasai hati kita, apa yang kita makan, apa yang kita pakai, apa yang kita gunakan, itu gak terlalu penting. Itu gak sepenting dari apa yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Itu gak sepenting pemerintahan Tuhan dalam hidup kita. Hari ini pertanyaan yang perlu kita tanyakan, siapa yang memerintah hidup kita? Kalau kita gampang tergoncangkan, jangan-jangan karena begini, karena memang Tuhan gak memerintah hidup kita. Itu cuma tanda saja. Itu cuma bagian dari ciri-ciri kita gampang khawatir, kita gampang takut. Berarti begini, Tuhan belum memerintah hati kita. Kalau Tuhan menguasai hati kita, Tuhan memerintah hidup kita, kita gak akan iri dengan apa yang orang pakai. Kita gak akan gampang cemburu dengan apa yang orang dapatkan. Kita tahu gini, Tuhan tetap berdaulat atas hidupku. Amin Bapak Ibu Saudara. Pertanyaan hari ini siapa? Apakah ego kita? Apakah kerajaan dunia ini? Tapi kalau kerajaan Allah jelas. Kalau kerajaan Allah yang memerintah kita. Kalau Tuhan yang memenuhi hati kita. Cara hidup kita dipimpin oleh Tuhan. Kita gak akan tergoncangkan. Maka terjadilah. Makan gak makan yang penting kumpul. Itu kayaknya bagus. Tapi kalau kita masih belum diperintah Tuhan gak bisa. Gimana? Jangan kumpul, nanti makanan jadi berkurang nih. Gitu kan. Tapi kalau kita udah diperintah Tuhan, udah yang penting kumpul. Kita berdoa, kita memuji Tuhan. Kita tetap melakukan bagian kita, melakukan yang terbaik. Nanti yang lain, bagian Tuhan. Tuhan akan urus bagian yang lain. Bagian kita hanya begini, usahakan supaya Tuhan memenuhi hati kita. Usahakan supaya Tuhan terus memenuhi kita. Pertanyaannya, siapa yang memerintah hidup saudara? Apakah saudara sedang mengalami goncangan hari ini? Goncangan-goncangan yang terjadi yang Tuhan izinkan itu hanya untuk memberitahu kepada kita bahwa gini, kita masih di dalam yang tergoncangkan. Kalau saudara sudah hidup dalam yang tidak tergoncangkan, saudara tidak akan terpengaruh dengan semua goncangan yang di luar. Kelihatannya mungkin, wah ini hidup yang ideal Pak, tapi kenyataannya realitanya nggak seperti itu. Makanya hari ini kita perlu, ini masalah orang Kristen di masa kini. Kita berusaha untuk begini, Tuhan yang harus mengikuti apa maunya kita. Padahal yang benar harusnya adalah gini, kitalah yang harus mengikuti apa maunya Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Makanya dalam Ibrani pasal yang ke-12 ini Alkitab berkata gini, Allah kita itu Allah yang menghanguskan. Dia adalah api yang menghanguskan. Ada dua kemungkinan, api itu selalu dipergunakan untuk dua hal. Yang pertama untuk menghanguskan apa yang tidak bernilai. Tapi yang kedua adalah gini, dia akan memurnikan, bahkan mengeluarkan yang terbaik dari apa yang bernilai. Itu emas. Tadi nyanyi kita mau supaya hati kita seperti apa saudara? Emas yang murni. Bagaimana caranya emas yang murni? Itu benar-benar menjadi murni. Karena kalau emas enggak murni itu ibu-ibu paling tahu lah emas ya saudara ya. Kalung, gelang, cincin, kalau yang karatnya makin rendah makin murah. Dan itu makin keras biasanya. Tapi emas semakin murni, dia semakin lentur. Dia semakin lembut. Makanya untuk dia membentuk dia perlu dibakar. Dia perlu dengan api yang paling panas. Semakin panas apinya, semakin murni emasnya. Semakin gampang untuk dibentuk jadi apapun. Benar gak Bapak Ibu Saudara? Saudara mau emas yang murni atau emas yang karatnya rendah? Saudara kita mau emas yang murni semua kan? Emas cecep, murni juga. 80 kilo. Saudara mau? Pasti gak mau. Kenapa? Karena dia belum teruji melewati api. Kita semua suka emas-emas saudara. Emas yang murni kita suka. Tapi sayangnya begini, kita gak pernah suka dengan prosesnya. Nah, Alkitab berkata Tuhan kita tuh api yang menghanguskan.
Nah pertanyaannya begini, apakah dia dalam hidup kita api yang menghanguskan atau justru menjadi api yang semakin memurnikan kita? Saya berdoa supaya Tuhan kita itu adalah Tuhan yang semakin membuat kita semakin murni, membuat kita semakin lebih baik lagi. Emas itu semakin murni dari mana seorang tukang emas tahu bahwa emas itu murni? Yang akan dia lakukan adalah waktu dia bakar emasnya, dia bentuk nanti sampai gini, emas itu dapat memantulkan. Itu emas atau perak itu hampir mirip, hampir sama caranya. Sampai nanti dia lihat bahwa gini, wajahnya terpantul dari emas ataupun perak tersebut. Berarti itu begini, emas itu benar-benar murni. Tuhan kadang-kadang datang sebagai api yang memurnikan kita. Hanya untuk mengetahui begini, dia ingin melihat apakah dalam diri kita ada karakternya, ada sifatnya, ada cara hidupnya. Dia perlu datang dengan api, dengan kekurangan, dengan penderitaan, dengan penyakit, dengan tetangga, dengan rekan kerja kita, dengan siapapun keluarga kita. Kadang-kadang dia pakai itu untuk memurnikan kita. Hanya untuk mengetahui begini, apakah ada karakter Tuhan yang muncul dalam hidup kita. Dan kalau kita hidup dalam pemerintahan Tuhan, dalam kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan, maka begini, percayalah goncangan-goncangan itu akan membuat saudara semakin bernilai, semakin next level. Masalah nggak selalu otomatis membuat kita next level. Masalah akan membuat kita next level kalau kita merespon dengan benar apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Berapa banyak orang begitu masalah datang justru makin hancur karena punya respon yang salah. Tapi kalau kita hidup dalam kerajaan Allah, hidup yang diperintah, hidup yang dikuasai, hidup yang dipimpin oleh Tuhan. Saya percaya begini, goncangan apapun akan kita lewati bersama dengan Tuhan dan kita akan tetap tegak berdiri karena kita tahu Tuhan adalah pembela kita. Berikan tepuk tangan dulu buat Tuhan kita Bapak Ibu Saudara. Yang terakhir, saya mau sampaikan yang terakhir. Hidup yang tidak tergoncangkan itu hidup yang seperti apa Bapak Ibu Saudara? Kita coba baca sekali lagi di dalam Ibrani 12 ayat yang ke-28, 2-3. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Ciri dari kalau kita sudah menerima kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan dan kita hidup di dalamnya, ini ciri-cirinya nih. Dikasih tahu di dalam ayat ini ya, yang pertama adalah mengucap syukur. Apa yang keluar pertama kali dalam hidup saudara waktu sesuatu yang tidak menyenangkan terjadi, sesuatu yang menyakitkan terjadi, sesuatu yang tidak nyaman buat daging kita terjadi, apa yang pertama kali muncul? Apakah saudara mengucap syukur atau saudara mulai bersungut-sungut kepada Tuhan? Apakah saudara mengucap syukur atau saudara mengeluh kepada Tuhan? Para pengeluh tidak akan pernah bisa melihat kemuliaan Tuhan. Tapi orang yang bersyukur kepada Tuhan akan selalu melihat kebaikan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Karena ingat, ucapan syukur ini adalah cara hidup. Makanya sekali lagi, kerajaan Allah itu cara hidup. Makanya cara hidup orang yang dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan, itu ada sebuah cara hidup yaitu mengucap syukur. Orang yang mengucap syukur itu orang yang seperti apa sih? Seseorang yang menyadari bahwa Tuhan pegang kendali seluruh hidupnya dan atas segala sesuatu dan tetap berserah tanpa menyerah. Berserah kepada Tuhan bukan berarti kita menyerah kepada keadaan. Amin saudara? Saya ulang. Berserah kepada Tuhan itu enggak sama dengan kita menyerah kepada keadaan. Kita berserah kepada Tuhan karena kita tahu bahwa gini, Tuhan pegang kendali atas kehidupan kita. Tuhan tahu apa yang kita alami. Kita tahu bahwa gini, Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan buat orang yang mengasihi Dia. Kalau kita mengerti ini, maka begini, apa saja yang terjadi kita akan gampang untuk berkata terpujilah namamu Tuhan. Kita mengucap syukur bukan kepada keadaannya. Agak-agak aneh juga kalau kita saudara-saudara sakit lalu saudara terima kasih buat penyakit ini. Oh haleluya, saya bersyukur buat penyakit ini. Ya enggak juga. Itu saudara bukan bukan hidup dalam rohani, saudara mungkin perlu diperiksa juga gitu ya. Didoakan oleh home leader, didoakan oleh teman-teman home saudara, supaya mungkin jangan-jangan ada yang mulai karena penderitaan penyakit itu ada yang mulai korslet mungkin di dalam. Kita bersyukur atas segala sesuatu karena kita tahu begini, ada Tuhan yang menyertai kita. Ada Tuhan yang pegang kendali, Tuhan tetap pegang kendali, Tuhan tetap pegang semua apa yang terjadi dalam hidup kita. Dia tetap Allah yang pegang kuasa atas hidup kita. Bukan keadaan. Bukan bahkan setan, bukan bahkan iblis yang bisa pegang kendali dalam hidup kita. Tuhan yang pegang kendali atas hidup orang-orang yang benar di hadapan Tuhan.
Ucapan syukur kita bukan kepada masalahnya. Kalau saudara diberkati, ucap syukur kepada Tuhan yang memberi berkat. Tapi kalau saudara sedang menderita, mengucap syukur bahwa Tuhan juga memberikan kekuatan buat saudara untuk melewati penderitaan tersebut. Ucapan syukur kita bukan kepada keadaan, tapi kepada Tuhan yang pegang kendali atas hidup kita. Makanya orang yang mengucap syukur adalah orang yang tahu persis bahwa hidupnya dipegang oleh Tuhan. Gak peduli orang mau bikin apa, orang merencanakan yang jahat, dunia rencanakan yang jahat. Kita percaya bahwa gini, rancangan Tuhan tetap baik buat kita. Rancangan Tuhan tetap rancangan damai sejahtera buat kita. Buat keluarga kita, buat anak-anak kita. Rancangan Tuhan gak pernah berubah. Iblis coba belokkan, iblis coba menghancurkan kita dengan berbagai macam apapun yang terjadi. Tapi kalau kita mengucap syukur kepada Tuhan, selalu kita akan melihat kebaikan. Selalu kita akan melihat kekuatan. Karena ucapan syukur adalah ciri-ciri orang yang hidup dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Apakah saudara mau hidup dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan? Belajarlah untuk mengucap syukur. Mulai terus mengucap syukur kepada Tuhan. Ingat, ucapan syukur bukan kepada keadaan, tapi kepada apa saudara? Tuhan yang menyertai kita. Tuhan yang gak pernah tinggalkan kita. Penjaga kita yang tidak pernah terlelap. Dia selalu menjaga kita, melihara kita, bahkan memberkati kita. Yang kedua, dari ayat ini kita mengerti. Apa yang kedua adalah beribadah dengan hormat dan takut akan Tuhan. Coba bilang sama-sama, beribadah dengan apa saudara? Hormat. Ini yang sudah mulai hilang juga dalam orang Kristen hari-hari ini. Berapa banyak kita kadang-kadang ibadah kita lakukan hanya sebagai ritual. Kita kehilangan penghormatan dan takut akan Tuhan. Saya memberikan kesimpulan bahwa orang yang beribadah dengan hormat akan Tuhan adalah orang yang membangun kehidupan yang sungguh-sungguh, serius, dan menjadi seperti yang Tuhan mau. Berapa banyak kita dalam kehidupan, semua ingin supaya seperti apa yang saya mau. Pelayanan seperti apa yang saya mau, keluarga seperti apa yang saya mau, pekerjaan seperti apa yang saya mau. Kalau enggak seperti yang saya mau, saya akan keluar, saya akan tinggalkan, saya akan perang, saya akan melakukan apa saja. Kalau kita hidup dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan, maka gini, cara kita menghampiri Tuhan akan berbeda. Cara kita hidup akan berbeda, kita akan sungguh-sungguh, kita akan serius. Karena kita tahu bahwa gini, semua apa yang kita lakukan, itu adalah ibadah kita kepada Tuhan. Bukankah kita berkata gini, dalam semua apa yang kamu katakan, apa yang kamu lakukan, lakukanlah itu seperti untuk siapa saudara? Untuk Tuhan. Karena memang Tuhan tidak pernah terlelap. 24 jam dia gak pernah terlelap, dia selalu bersama kita, menjaga kita. Bahkan kalau 2 minggu lalu, istri saya khotbah di sini, dia berkata bahwa hati-hati dengan perkataan, dengan lidah kita. Sebab bahkan Alkitab berkata begini, bahkan setiap perkataan yang kecil, yang sia-sia, yang terucap dari mulut kita pun, itu semua ditulis oleh Tuhan. Suatu kali nanti kita akan mempertanggungjawabkan semuanya. Berarti kalau begitu, kita perlu membangun kehidupan kita dengan serius mulai dari hari ini. Jangan sembarangan dalam hidup saudara. Jangan sembarangan, jangan semua harus apa yang saya mau. Belajarlah seperti apa yang Tuhan mau. Karena kalau apa yang Tuhan mau terjadi dalam hidup kita, semua apa yang Tuhan mau, itu yang terbaik buat saya dan saudara. Saya berdoa supaya sungguh hari ini saudara, kita hidup dalam kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan. Kalau saudara mau melihat yang tidak tergoncangkan terjadi dalam rumah tanggamu hari ini, bawa rumah tanggamu hidup dalam kerajaan Allah. Keluargamu, pernikahanmu, usahamu, semua apapun area-area hidup kita hari ini, bawa dalam pemerintahan Tuhan. Saya percaya begini, kalau Tuhan yang memerintah usaha kita, Tuhan yang memerintah pekerjaan kita, bisnis kita, pelayanan kita, rumah tangga kita, keluarga kita, saya percaya di sana akan ada kebaikan demi kebaikan. Ada aliran-aliran air hidup yang akan Tuhan alirkan sebab Tuhan menyertai kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Boleh kita berdiri bersama-sama saudara. Kita akan menyanyikan sebuah pujian di hadapan Tuhan. Engkaulah segalanya bagi kami Tuhan. Terima kasih. Percayalah dia adalah Allah yang mengasihi kita. Dia Bapa yang sangat sayang sama kita. Tapi ada bagian kita yang perlu kita putuskan secara sadar hari ini. Untuk kita hidup dalam kerajaannya, dalam pemerintahannya, dalam kekuasaannya. Kita perlu biarkan hati kita diperintah dan dikuasai oleh Tuhan. Tuhan dan kehendaknya harus menguasai kita.